Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Bunda Fatimah, Kepala TK Pembina Islam Diponegoro, Pasar Kliwon, Surakarta. Dalam kesempatan ini, melalui video ini, saya ingin berbagi praktik baik bagaimana implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Pembina Islam Diponegoro, Pasar Kliwon, Surakarta. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan semua elemen pendidikan anak usia dini yang mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan strategi BOOM, yaitu beritakan, organisasikan, optimalkan mitra. Situasi awal yang ada berdasarkan analisa dari hasil evaluasi di akhir tahun pelajaran 2024-2025, masih ada sekitar 37% anak yang tidak hadir dalam pembelajaran, baik karena sakit maupun mogok sekolah. Kemudian dari sisi pantauan tumbuh kembang anak, masih ada 23% anak memiliki catatan khusus atau ada rekomendasi untuk menemui ahli gizi. Guru-guru yang ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta masih awam terhadap gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Juga anak-anak dan orang tua di rumah masih belum memahami apa itu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam pelaksanaan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Pembina Islam Diponegoro, memang belum secara masif melibatkan mitra, terutama keluarga atau orang tua, dan juga lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di sekitar TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Dari situasi awal yang ada dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta, saya selaku Kepala TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta memikirkan sebuah strategi agar penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menjadi hal yang terinternalisasi baik dalam proses pembelajaran maupun juga pembiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian, saya melakukan dan melaksanakan strategi BOOM dalam menerapkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta melalui kegiatan sosialisasi. Mendorong para guru untuk mensosialisasikan kepada anak-anak, sedangkan saya mensosialisasikan kepada orang tua siswa yang ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta terkait program tersebut. Lalu, dalam mengorganisasikan pembelajaran, saya mengumpulkan para guru dalam sebuah forum untuk mengkaji ulang kurikulum yang telah kami susun dan ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Dalam perubahan kurikulum tersebut, kami memasukkan 7 program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan menginternalisasikan dalam proses pembelajaran yang ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Dalam menerapkan strategi BOOM ini, ada beberapa pihak yang kami ajak untuk bekerja sama dalam mensukseskan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu tentunya tim manajemen yang ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta, kemudian juga guru-guru yang ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta, juga tim IT dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta, orang tua siswa TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta, dan juga kemitraan yang telah terjalin antara TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta dengan pemerintah setempat melalui Puskesmas Gajahan, Surakarta, kemudian juga Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, dan juga layanan catering sekolah Bundari. Secara rinci, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kami muat dalam kurikulum kami, untuk poin 1 dan poin 7, yaitu anak bangun pagi dan anak tidur cepat, tentunya kami lakukan melalui kerjasama dengan orang tua dengan menggunakan progress report yang ada pada TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta
melalui sebuah aplikasi simbiosis. Ada tool buku saku untuk orang tua, di mana indikator poin 1 dan 7 telah termuat di aplikasi tersebut. Selanjutnya, pada poin 2, kami menegaskan kembali terkait pembiasaan anak untuk doa bersama di pagi hari maupun ketika akan pulang sekolah. Juga ada pembelajaran khusus pendidikan agama Islam yang diselenggarakan setiap hari Jumat, baik itu toharoh maupun juga praktek sholat. Poin ketiga, yaitu berolahraga, kami implementasikan dalam bentuk kegiatan fisik motorik sebelum materi pembelajaran berlangsung. Dan juga khusus pada hari Rabu, kita bersenam bersama dengan irama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pada poin 4, makan bergizi, kami melakukan kerjasama dengan layanan catering Bundari, di mana stafnya telah memiliki atau mengantongi sertifikat penjamah makanan, sehingga kami juga diberikan makanan yang higienis dan gizi seimbangnya kita sepakati bersama melalui jadwal atau menu gizi yang disediakan dari hari Senin sampai hari Sabtu di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Untuk meningkatkan kegemaran anak dalam belajar, di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta menggunakan sebuah kegiatan yang disebut Planning Day. Anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih subtema atau topik yang akan dibahas bersama-sama. Pada poin bermasyarakat, anak-anak di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta mendapatkan pengalaman belajar kontekstual yang menggunakan lingkungan sekitar agar anak dapat berinteraksi langsung, misalnya dalam kegiatan Ku Jaga Lingkunganku. Langkah strategi selanjutnya adalah mengoptimalkan mitra. Kemitraan yang ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta, kami gali lebih dalam lagi melalui kegiatan dengan Puskesmas Gajahan, yaitu menganalisa hasil pantauan tumbuh kembang anak yang ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Kemudian bersama BNN, kami mengadakan sosialisasi atau himbauan terkait apa yang berbahaya untuk anak, termasuk jenis permen yang harus dihindari anak. Itu pun dilakukan baik kepada anak maupun dengan orang tua siswa ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Pengoptimalan mitra dalam pengadaan makanan bergizi bersama catering Bundari juga terus kami optimalkan dalam mengentaskan atau mensukseskan 7 program kebiasaan anak Indonesia hebat agar tercapai kesuksesan untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Tantangan yang muncul dari situasi yang telah saya paparkan di atas, yaitu bagaimana membumikan 7 kebiasaan anak hebat di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Kemudian bagaimana meningkatkan partisipasi aktif orang tua siswa yang ada di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Kemudian bagaimana mendorong guru untuk menciptakan pengorganisasian pembelajaran yang mendukung penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta, serta lobbying dalam mengoptimalkan mitra untuk mendukung terlaksananya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta. Refleksi dari strategi yang saya buat atau hasil dari strategi yang saya buat antara lain meningkatnya peran antara keluarga, orang tua dengan sekolah. Kemudian terwujudnya sebuah pembelajaran yang menunjang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan memadukan kurikulum TK Pembina Islam Diponegoro, Surakarta dan juga pengorganisasian pembelajaran yang membuat anak-anak lebih gemar belajar. Kemudian juga peningkatan motivasi belajar anak dan kesehatan anak. Ini terlihat dari hasil analisa yang terakhir kami lakukan, yaitu adanya penurunan
ketidakhadiran anak-anak di sekolah dan juga penurunan prosentase dari anak-anak yang mendapatkan catatan rujukan untuk ke ahli gizi yang ada di Puskesmas Gajahan. Kemudian juga terjalinnya kolaborasi antara mitra dan juga kolaborasi antara sekolah dengan pihak-pihak yang mendukung